Selamat hari Minggu. Umat yang terkasih, pada hari ini kita akan kembali beribadah di rumah masing-masing. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh TPG Christian Adi Pamungkas dengan tema Menyatu dengan Allah dan Berkarya. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Marilah kita menaikkan pujian, telah lewat malam yang gelap. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kembali kami datang ke hadapan-Mu, menerima undangan-Mu untuk beribadah. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tolonglah kami untuk dapat menghargai hadirat-Mu. Ya Allah, pada kesempatan ini kami juga hendak memohon ampun atas segala dosa kami. Di tengah pandemi, di mana kami banyak berdiam di rumah, mungkin kami telah bersungut-sungut, melukai anggota keluarga kami dengan perkataan dan perbuatan. Ya Bapa, ampunilah kami, dan layakkan kami untuk dapat bersekutu denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian serikat persaudaraan. Bersama
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku kita bersatu dalam doa. Ya Allah, selama beberapa bulan ini kami menghadapi situasi yang sangat sulit akibat pandemi COVID-19. Ada rasa bosan ketika harus berada di rumah karena PSBB. Ada rasa khawatir akan terjangkit virus ini. Penghasilan kami tak menentu akibat gelombang yang menerpa perekonomian bangsa dan dunia ini. Ya Bapa, di tengah penderitaan ini kami datang kepadamu untuk mendengarkan suaramu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk bertahan di tengah pandemi ini dan memampukan kami untuk tetap berkarya demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab, Injil Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Yohanes 17, ayat 1 sampai 11. Yohanes 17, ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang mau memeliharanya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Menyatu dengan Allah dan berkarya. Saudara-saudara terkasih, kesatuan menjadi sebuah nilai luhur yang membudaya dalam kehidupan manusia. Artinya disadari ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan secara personal oleh diri kita. Namun membutuhkan kesatuan, keutuhan secara komunal, bersama-sama. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, negara kita Indonesia, ya, yang telah melewati garis sejarah yang sangat panjang dengan segala dinamika yang ada. Mulai dari zaman kerajaan, penjajahan, kemudian kemerdekaan, demokrasi, hingga
torehan sejarah yang baru saat ini, masa pandemi. Jelas bahwa kesatuan menjadi nilai luhur yang terkandung dalam dasar negara kita Pancasila, Bapak Ibu Saudara, yang sejatinya kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa. Kalau kita perhatikan, istilah kesatuan ini tentu mempunyai makna yang positif. Kesatuan berarti keadaan yang utuh, tidak terpecah belah. Karenanya istilah ini juga dekat dengan kebersamaan, dekat dengan kesehatian, keterikatan. Dan bukankah hal yang sama juga kita hidupi dalam keluarga dan bergereja, Bapak Ibu? Keluarga adalah sebuah kesatuan, keutuhan. Bergereja pun juga soal keterikatan, kebersamaan, kesatuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perihal kesatuan juga diungkapkan oleh Yesus Kristus melalui doanya. Dalam teks Yohanes 17 ayat 1-11 yang tadi kita baca bersama, Yesus menekankan bagaimana kesatuan itu menjadi sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Namun kesatuan yang Yesus maksudkan tidak terbatas pada kesatuan manusiawi, melainkan kesatuan ilahi, yakni kesatuan dirinya, juga murid-muridnya dengan Sang Bapa. Mari kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara teks Yohanes 17 ayat 1-11. Ada dua hal yang menjadi fokus doa Yesus di sini. Yang pertama adalah Yesus berdoa untuk kemuliaannya, dan yang kedua Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dalam ayat yang pertama tertulis, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sepintas timbul pertanyaan Bapak Ibu Saudara, Yesus kan Tuhan, kenapa dia meminta kemuliaan dari Sang Bapa? Bukankah selama hidupnya Yesus dimuliakan Allah? Dan bahkan bukankah semua mujizat-mujizatnya menunjukkan kemuliaannya? Lantas kenapa dia meminta kemuliaan lagi kepada Allah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemuliaan yang diinginkan Yesus dalam doanya adalah kesatuan dengan Sang Bapa. Dan kesatuan yang utuh dengan Sang Bapa ini dinyatakan melalui karya keselamatan yang dikerjakannya. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui peristiwa salib. Jadi kalau kita perhatikan di pasal-pasal selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di pasal 18 dan seterusnya, di situ dikisahkan peristiwa penderitaan atau jalan salib. Kemuliaan yang Yesus minta kepada Sang Bapa adalah kesatuan dengan Sang Bapa. Jalan mulia ia tempuh meski harus menanggung penderitaan. Dalam doanya juga Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan pemahaman tentang arti hidup yang kekal. Di ayat 2-3, mari kita perhatikan bersama. Yohanes 17 ayat 2-3 tertulis demikian. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Hidup yang kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Hal itu tertulis di ayat kedua sampai yang ketiga. Kata mengenal di sini, khususnya di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berasal dari bahasa Yunani gnosis, yang mempunyai arti bahwa mengenal yang dimaksud memuat pengalaman langsung dan juga intimitas, kedekatan, relasi yang intim, bukan sekadar intelektual atau sekadar tahu. Artinya mengenal di sini kita benar-benar menyadari, mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Kita juga menjalin relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau masih ingat khotbahnya Pendeta Nanang minggu yang lalu dengan tema bergereja dalam kasih dan relasi, ada satu hal yang menarik disampaikan bahwa relasi sejatinya dibangun bukanlah relasi transaksional, tetapi relasi yang dibangun itu adalah relasi yang otentik, relasi yang murni. Dan itu jugalah yang hendak kita bangun
Hubungan yang kita bangun dengan Allah, dengan Tuhan adalah relasi yang bukan transaksional, tetapi relasi yang otentik. Dengan demikian, mengenal Allah, berelasi dengan Tuhan, itu terwujud dalam sebuah kesatuan yang otentik. Hidup yang kekal mewujud dalam kesatuan kita dengan Kristus dan Allah Bapa. Hanya jika kita mau membuka diri untuk mengenal Allah dan Kristus. Dan inilah pesan firman Tuhan yang pertama kepada kita. Bahwa menyatu dengan Allah, mengerjakan karya-karya Allah dimulai dari keinginan, keterbukaan diri kita untuk mau mengenal Allah. Menjalin relasi yang otentik. Mengenal Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus juga berdoa untuk para muridnya. Di ayat ke-6 sampai 11, kita melihat bahwa doa Yesus bagi para muridnya, yaitu mereka yang diberikan Bapa kepada Yesus. Di ayat yang ke-6 tertulis demikian, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu." Mereka yang dikatakan Yesus di sini adalah para murid yang diberikan oleh Bapa, yang adalah milik Bapa dan milik Yesus. Dipertegas di ayat yang ke-10 demikian, "Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Yesus hendak mengatakan bahwa setiap orang percaya, baik para murid, pengikutnya, juga saudara dan saya adalah milik Allah. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus ingin menegaskan dalam doanya bahwa para murid, pengikutnya, saudara dan saya adalah milik Allah. Menyatu dengan Allah, hidup dalam kesatuan dengan Allah dan Kristus Yesus adalah ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah milik Allah. Bahwa seluruh aspek hidup kita ada dalam kuasa Allah. Tertulis bahwa Yesus berdoa bagi mereka. Mereka di sini katakan adalah para murid, pengikutnya. Juga saudara dan saya yang meneruskan karya Allah yang kudus di tengah dunia. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-11 tertulis demikian, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Yesus berdoa agar Sang Bapa memelihara para murid dan kita pengikutnya dalam kesatuan kuasa ilahi. Yesus merindukan, Yesus mengharapkan bahwa para murid juga ikut dalam kesatuan ilahi bersama dengan Kristus dan Sang Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa Kristus juga beserta dengan kita hingga saat ini. Bahkan di tengah tantangan yang kita hadapi saat ini. Dan pada minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan dan diajak untuk bersehati, melangkah dalam kesatuan ilahi. Menyatu dengan Allah dapat kita hidupi dengan melakukan 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah mengenal Allah dalam keintiman batiniah. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah dalam keintiman batiniah kita? Mengalami, merefleksikan perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami. Yang kedua, kita menyadari, kita sadar bahwa saudara dan saya adalah milik Allah. Tentu apa yang kita hadapi saat ini menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran. Sudah berapa banyak dari kita yang jenuh dan bosan dengan situasi sekarang ini. Tetapi mari kita kembali kepada Allah. Menyadari bahwa hidup kita adalah milik Allah. Di tengah badai, di tengah kesulitan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, marilah kita membangun kesatuan dengan sesama dalam kuasa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama adalah kita mengenal Allah dalam keintiman batiniah. Yang kedua, kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Allah. Dan yang ketiga, kita membangun kesatuan dengan sesama dalam kuasa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus.
Itu kenapa Bapak Ibu gereja kita secara berkala mengadakan perjamuan kudus. Jadi kalau kita ikut perjamuan kudus, mengambil roti dan mengambil anggur, itu artinya kita diundang untuk mengenang kesatuan ilahi bersama Allah dalam simbol tubuh Kristus. Bukan hanya di gereja kita saja, tetapi gereja di seluruh dunia. Mengenang peristiwa Kristus, mengenang kesatuan ilahi dalam Kristus, dalam peristiwa perjamuan kudus. Kesatuan dengan Allah akan memberikan daya bagi kita untuk berkarya bagi dunia sebagai gereja. Jadi kesatuan ilahi ini akan memberikan daya, akan memberikan spirit untuk kita terus berkarya sebagai gereja di tengah dunia. Dalam keadaan susah sekalipun. Dalam keadaan yang sulit sekalipun. Tapi kita terus bisa berkarya karena Tuhan menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan gereja kita. Gereja kita sudah dan terus mengerjakan karya Allah di dunia. Dan minggu yang akan datang kita akan merayakan Pentakosta, di mana penggenapan janji Kristus akan hadirnya Roh Kudus beserta dengan kita, menjadi sebuah penggenapan yang utuh, menjadi sebuah penggenapan kesatuan ilahi, Allah Trinitas yang hidup di dalam keseharian kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di minggu yang akan datang juga, pada malam harinya, gereja kita akan mengadakan konser kemanusiaan yang bertajuk Humanity Concert from Home. Jadi ini adalah salah satu langkah kecil, langkah sederhana yang dibuat untuk berkarya bagi dunia. Konser ini Bapak Ibu Saudara mengambil tema Kidung Cinta bagi sesama. Dan konser ini diadakan untuk memberikan apresiasi bagi pejuang-pejuang medis dan para relawan. Juga memberikan dukungan kepada semua orang termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya agar tetap teguh dan setia pada Tuhan di tengah kesulitan. Dengan melibatkan sekitar 50 aktivis gereja kita juga akan menggalang donasi bagi saudara-saudara kita yang terdampak langsung baik kesehatannya maupun ekonominya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara kita semua diundang untuk menyaksikan bersama, bernyanyi bersama, tentunya dari rumah masing-masing, dan juga berdonasi bersama. Dan saudara-saudara yang terkasih, kegiatan ini adalah wujud sederhana. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing, dengan karunia yang Tuhan berikan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan karya Allah. Kegiatan ini adalah wujud sederhana untuk menyatakan karya Allah. Meskipun prosesnya tidak sederhana Bapak Ibu Saudara, tapi marilah kita juga ikut mengerjakan karya mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan karunia yang Tuhan anugerahkan. Janganlah berhenti meneruskan karya Allah dalam ikatan kesatuan ilahi sebagai gereja bersama Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dalam bentuk kesatuan virtual. Amin.
membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami bersyukur atas hari-hari yang boleh kami lalui, di mana tetap kami meyakini bahwa Engkau hadir dan beserta dengan kami, beserta dengan keluarga kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa permohonan kami kepadamu. Secara khusus kami berdoa bagi negara kami Indonesia, yang terus bersatu hati bersama-sama berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
Ada banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan. Juga seluruh rakyat Indonesia yang ikut mendukung bersama demi keadaan yang lebih baik. Namun tetap kami ingin menyerahkan semuanya itu ke dalam kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memampukan kami untuk boleh melewati dan menjalani hari-hari kami di tengah situasi yang sulit ini. Kami juga mengingat dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami ikut bersukacita, kami ikut bersama-sama merasakan apa yang mereka alami ketika hari raya. Mereka tidak bisa pulang, mereka tidak bisa mudik bertemu dengan sanak saudara tercinta. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa dan anugerah Tuhan yang maha luas juga hadir dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau juga memberikan sukacita kedamaian di dalam hati mereka. Kiranya Engkau juga beserta di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID ini. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Juga bagi gereja kami GKI Kepaduri yang terus mengemban tugas panggilan menyatakan karya Allah di dalam kehidupan. Kami berdoa bagi setiap program yang dijalani, kami berdoa bagi setiap program yang direncanakan. Kami berdoa bagi setiap anggota, jemaat dan simpatisan yang ikut terlibat di dalamnya. Kami berdoa bagi persekutuan gereja kami. Kiranya kesatuan hati kami ini juga boleh diperlengkapi oleh cinta kasih Tuhan, sehingga kami diteguhkan sebagai tubuh Kristus untuk bersama-sama saling menopang dan menguatkan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh kami masing-masing di masa-masa seperti ini. Mungkin di antara kami ada yang membuka usaha atau berjualan atau mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan biarlah Engkau memberkati dan ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur untuk setiap hasil jerih payah yang kami terima. Seraya kami tetap mengingat bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, bahwa hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Juga pada saat ini kami mengingat saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isna Hananto, Ibu Eliesa Chandra, dan Saudari Joyce. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, kerabat terdekat kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan, kiranya Tuhan juga menghadirkan kedamaian dalam batin diri mereka, sehingga mereka tahu dan sadar bahwa Kristus tetap beserta, bahwa Allah Sang Pengasih ada bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengingat Saudara Taro Jonathan, Bapak Hendra Karto Sembiring, Ibu Purmalina, Bapak Johan Rudolf Peters, Bapak Dani Indrawan, Penatua Polan Setiono Wiharyono, Ibu Lani Inawati Musa, Ibu Jen Sabamria Tambunan, Bapak Muhammad Imran bin Puteh, Bapak Hanata Caniadi, Ibu Femi Ratna Ati, Bapak Abraham Putra, Ibu Melvina Ruti Gunadi, Ibu Rini Marjohan, Ibu Johana Liana Dewi,
Bapak Gorbi Wijaya, Ibu Heni Uli Rosalina Silalahi, Ibu Imelda Ria Kemala, Ibu Lina Silalahi, dan Bapak Winardi Chandra. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memelihara di dalam kehidupan mereka, Tuhan juga yang beserta di dalam setiap pengharapan, keinginan dari saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Pakailah saudara kami ini juga menjadi alat kemuliaan Tuhan, sebagaimana mereka Tuhan telah berkati dengan karunia-karunia yang ada, dengan talenta-talenta yang ada. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, dan ajarilah kami untuk boleh memahami dan menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kami. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan syukur kita dengan 3 cara. Pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Kepaduri dengan nomor rekening 198310544. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gereja diadakan seperti semula. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mari kita naikkan pujian tabu gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah
Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Pimpinlah setiap orang yang mengelola persembahan ini, supaya menjadi berkat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, pandemi yang kita hadapi menimbulkan banyak persoalan baru bagi kita. Kendati demikian, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap bersehati, berkarya demi kemuliaan Bapa. Bersatulah untuk berkarya, menyatakan kasih-Nya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudaraku, tetaplah semangat menjalani hari-harimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Minggu depan kita akan merayakan Pentakosta dan Thanksgiving Day. Pada hari itu, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Sebuah apresiasi bagi para pejuang medis dan relawan kemanusiaan. Juga aksi menggalang donasi bagi saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, baik kesehatan maupun ekonominya.
Humanity Concert from Home. Humanity Concert from Home, Hidung Cinta bagi Sesama. Minggu 31 Mei 2020. Pukul 6 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube Deo Volente. Di channel YouTube Deo Volente. Mari kita saksikan bersama, jangan sampai terlewat. Jangan sampai ketinggalan. See you there. Jangan lupa kita saksikan. Yuk, nonton! Selamat menyaksikan.